Kenapa Kang Deddy tanpa konsep? Kenapa Kang Deddy tanpa penasehat? Kenapa Kang Deddy apapun? Saya sudah pasrah pada apapun. Saya sudah pasrah, sudahlah. Pikiran ini saya sampaikan, mau diterima mau enggak, langkah ini akan saya lakukan. Mau dibenci atau tidak, bagi saya tidak penting. Yang penting saya melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Titik itu aja. Kesananya saya mau apa, mau di apa, terserah saja lah hidup ini. Karena harus ada yang berbuat. Kalau hidup selalu berhitung, yang tukang hitung, tukang dagang. Saya bukan tukang dagang. Ya, kalau hidup selalu berhitung, itu saya bukan tukang dagang. Nah ini yang pertama. Nah, sehingga Siliwangi itu sebenarnya itu kaidahnya orang Sunda dalam bertuhan itu dia hanya dua hal, Rahman dan Rohim. Orang Sunda hanya itu aja. Dalam bertuhannya orang Sunda itu hanya Rahman dan Rohimnya aja. Jadi di Allah dan cina urang maujang nesenangan Rahman Rohim. Kalau kata nenek saya bukan Rahman Rohim, Bismillah, ni Rahman ni Rahim. Nenek saya. Jadi hanya itu saja. Jadi Allah nggak nyari yang lain. Orang Sunda itu hanya nyari Rahman dan Rohimnya saja. Tidak terlalu nyari yang terlalu banyak. Itu orang Sunda. Tidak ngejelimet. Tidak Rahman Rohim mati Gusti mah cukup eta. Makanya orang Sunda mah cukup Bismillah aja untuk ngobatin apapun. Nah itu yang kedua. Nah yang kedua itu agak saya peluk anak saya nangis. Kenapa? Karena lagu itu sangat pengalaman spirit. Pengalaman itu namanya Wahyu Kolosebo. Wahyu Kolosebo itu lagu yang menemani saya saat kalah di Pilgub Jawa Barat 6 tahun yang lalu. Kemudian saya menghadapi tajuk gede yang itu areal prostitusi di Purwakarta namanya Cilodong yang tempat orang prostitusi. Kemudian saya rubah menjadi tajuk yang prostitutifnya saya geser, saya tanamin pohon, saya kembalikan ke Indramayu, ke Cianjur, kemana-mana. Saya biayain muncikarinya sampai lulus anaknya tamat SMA. Kemudian saya biayain PSK itu untuk pulang kampungnya saya bekelin. Dan itu adalah orang yang saya membubarkan tempat itu dengan bangunan yang begitu banyak sendiri tanpa ditemani siapapun. Dan saya ngomong dari hati ke hati. Setelah itu saya bangun tajuk gede Cilodong. Tajuknya hampir nggak selesai. Serangan waktu itu, serangan politik ke saya sangat luar biasa walaupun sudah berkala pilkada. Dan saya tanpa uang 1 rupiah pun saya katakan tajuk ini harus selesai, akan saya selesaikan. Dan waktu itu nih yang lagi usia kandungan 7 bulan, kemudian saya tiap malam tidur di tajuk itu tidak ditemani oleh siapapun, menanami pohon, menanami bunga, kemudian membersihkan areal ilalang untuk dibangun dan sekarang udah sangat baik. Selesai sambil mendengarkan lagu Wahyu Kolosebo. Jadi itu spiritual banget buat saya. Makanya saya peluk anak saya karena kamu itu dulu ketika hamil, ayahmu itu membangun tajuk, kemudian tiap malam saya dengerin Wahyu Kolosebo dan itu menjadi spirit sehingga tajuk itu selesai tanpa biaya dari pemerintah daerah dan diselesaikan dengan berbagai bantuan pihak yang waktu itu sangat berempati terhadap langkah yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, barusan kita menyimak sekilas tentang kisah masa lalu dari seorang Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat hari ini. Perlu kita sadari bahwa setiap kesuksesan yang diraih oleh seorang itu pasti ada pengalaman suka dan dukanya di masa lalu. Hal itulah yang dikisahkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam cuplikan video tadi. Terus terang, pengalaman-pengalaman pada masa lalu terkadang menghantarkan kita kepada titik kesuksesan, tetapi terkadang pula menghantarkan kita pada titik kehancuran. Kalau dulunya kita bergaul dengan orang-orang baik, kita melakukan hal-hal yang baik, atau kita menabur benih-benih yang baik, pasti di suatu hari nanti kita pula akan berjumpa dengan orang-orang yang baik. Kita pula akan memetik hasilnya. Kita pula yang akan merasakan hikmahnya. Tetapi kalau kehidupan kita di masa lalu, kita melakukan hal-hal yang jahat, kita melakukan hal-hal yang buruk,
bergaul dengan orang-orang yang tidak tepat, pasti hal itu akan berimbas untuk kehidupan kita di hari esok. Entah kita akan jadi pemabuk, entah kita akan menjadi seorang preman, entah kita akan mengonsumsi obat-obat terlarang dan lain sebagainya. Itu tergantung dari mana kita datang, dengan siapa kita bergaul, dan di lingkungan mana kita melakukan aktivitas kehidupan kita. Mengubah nasib menjadi baik, terkadang itu adalah sebuah ucapan atau sebuah kata atau sebuah kalimat yang sangat mudah diucapkan. Tetapi kalau kita merenungkan kembali, ternyata itu semua harus butuh kerja keras, butuh tetesan keringat, butuh yang namanya pengorbanan. Dan kalau semua persoalan itu mampu kita lewati, maka di suatu hari nanti kita akan mampu untuk menikmati apa yang namanya kesuksesan. Kisah hidup tentang Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita untuk berbenah diri, untuk merefleksi diri, bahwa di balik kesuksesan dari Kang Deddy Mulyadi hari ini, yang menjadi orang nomor 1 di Jawa Barat, tentu ada sejuta kisah, ada pengalaman-pengalaman menarik yang telah dirasakan oleh Kang Deddy Mulyadi itu. Pemirsa sekalian, berikut ini saya akan menyajikan satu cuplikan video yang cukup menarik. Dikala banyak kaum-kaum elit yang menolak kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, yang menentang kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi, khususnya kebijakan tentang pendidikan di barak militer. Tetapi berikut ini ada kabar menggembirakan buat kita semua, di mana kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini selain didukung atau diapresiasi oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto atau Bapak Natalius Pigai yang adalah Menteri Hak Asasi Manusia, atau Ketua Umum Perlindungan Anak Indonesia yakni Kak Seto, berikut ini hadir lagi apresiasi atau dukungan yang datang dari Ibu Meutia Hafid yang adalah Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kebijakan-kebijakan yang baik, program-program kerja yang baik, yang berpihak kepada rakyat, yang akan berdampak positif kepada rakyat, pasti hal-hal itu akan didukung oleh orang-orang yang baik. Hanya orang-orang yang punya pola pikir yang dangkal, hanya orang-orang yang tidak mampu untuk berpikir secara waras, yang tidak mampu untuk memikir pakai otak, yang akan selalu menentang, yang akan selalu memprotes, yang akan selalu berkoar-koar tentang kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi yang sangat berdampak positif kepada masyarakat Jawa Barat hari ini. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini, di mana Ibu Meutia Hafid yang adalah Menteri Komunikasi dan Digital Indonesia ini akhirnya menyambangi peserta didik yang hari ini dididik di barak militer untuk menjadi pribadi-pribadi yang berguna bagi nusa dan bangsa ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pelajar yang sedang dibina di barak militer, alhamdulillah dikunjungi oleh Mbak Mutia, Menteri Mendigi. Pak Menteri sama Pak Gubernur Jawa Barat. Kita
tambah bonus 4 hari. Habis itu nanti pindah ke mes Pemda, nanti dilatih udah minat dan bakat. Ini pada umur berapa? 14, 15. Oke. Siapa yang nangis katanya nggak bisa main game? Main gamenya sampai jam berapa dulu? Sampai pagi. Yang lain ikut belajar. Sekarang udah konsentrasi belajar. Udah seneng di sini. Tadi pagi makan sama apa? Daging. Waduh. Tiap hari makan enak. Tidak jajan. Udah ketemu mama belum? Belum. Nanti tanggal 20 ketemunya ya. Oke. Hari itu berapa lama? 8 jam ada? Lebih dia. 1 jam. Dari bangun sampai tidur lagi. Biasanya main apa? Bayar. Oh, jadi dipakai untuk game. Pakai uang enggak? Ya, jadi tidak ada unsur judinya, tapi adiksi main game. Nggak bisa berhenti. Bisa berhenti. Sekarang. Jadi sekarang di sini tidak pakai untuk mencegah adiksinya, tidak pakai game sama sekali ya, tidak pakai HP sama sekali ya. Tidak, nggak ada pakai handphone di sini. tertawa kita. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Jadi ingat waktu di Komisi 1 saya Pak Bupati. Ini memang dulu sebagian dari program bela negara. Cuman oleh Jawa Barat peruntukannya dijadikan untuk kekhususan. Tapi payung besarnya adalah bela negara ya. Jadi ada undang-undangnya yang memang menjadi dasar Dan dari pendidikan pelaksanaan. berkarakter. Ya. Terima kasih Bu. Bapak pembangunan Jawa Barat betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai betul, pembersih korupsi betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobatnya itu betul. Beliau adalah tuturkeun urang dina pembangunan. Ngan urusan sholat, urusan tauhid, urusan ibadah, tuturkeun kiai. Tuturkeun pembangunan Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Doakeun muga-muga teras-teras diwuwuh ku taufik hidayah ti Allah. Sehat alwafi alfiat Bapak aing yeuh. Bapak aing Pak Deddy ngan urusan usoli, urusan praktek sholat, urusan agama tuturkeun kiai di lembur masing-masing. Salah henteu aing ngomong gitu. Oke guys, dalam cuplikan video tadi kita menyimak bersama-sama bahwa kehadiran dari Mbak Metia tentu saja akan menjadi harapan tersendiri bagi Kang Deddy Mulyadi, bahwa sampai saat ini ternyata masih ada begitu banyak orang-orang baik yang berpihak terhadap kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Seringkali saya katakan bahwa ada sebuah statement pedas yang diucapkan oleh Kang Deddy Mulyadi dalam sebuah press conference, yang beliau katakan bahwa yang mendukung kebijakan saya itu adalah masyarakat Jawa Barat. Tetapi yang menolak atau yang memprotes kebijakan saya itu adalah kaum elit. Ketika kita merenungkan pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi, ternyata memang ada benarnya. Hari ini kita melihat ada begitu banyak anggota-anggota dewan yang berkuar-kuar di media sosial yang memprotes kebijakan dari Kang Deddy Mulyadi ini. Mereka menuntut bahwa setiap kebijakan, setiap keputusan ataupun setiap program-program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah, sebelum itu dijalankan harus dilakukan yang namanya kajian.
harus dilakukan yang namanya studi banding, harus dilakukan yang namanya rapat bersama dan lain sebagainya oleh wakil rakyat ini. Sesungguhnya ketika mereka berkoar-koar melakukan aksi penolakan di media sosial, membuktikan kepada kita bahwa ini adalah bentuk kepanikan yang begitu luar biasa ketika segala kebobrokan, segala kemunafikan, segala aib masa lalu yang dilakukan oleh para wakil rakyat ini pada akhirnya terkuak. Sesungguhnya ini adalah lahan basah untuk wakil rakyat, di mana mereka bisa mendapatkan uang di saat mereka duduk rapat, di mana mereka bisa mendapatkan uang di saat mereka melakukan kajian, di mana mereka bisa mendapatkan uang di saat mereka menyusun anggaran dan lain sebagainya. Tetapi cerita itu tampaknya tidak ada dalam kamus Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Perlu kita sadari bahwa Kang Deddy Mulyadi ini tidak serta-merta hari ini menjadi orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat. Sudah ada begitu banyak pengalaman yang telah beliau lewati. Mulai dari wakil bupati, menjadi bupati, DPRD, DPR RI, sudah beliau lewati itu semua. Sehingga saya sangat yakin bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi itu sesungguhnya adalah kebijakan-kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat, dan beliau sendiri mau melawan kebijakan-kebijakan ataupun proses-proses dan mekanisme-mekanisme yang selama ini dilakukan oleh para wakil rakyat yang sesungguhnya hanya habis diwacana, hanya habis berkoar-koar, hanya habis untuk melakukan kajian tanpa pernah mempersembahkan aksi kerja nyata kepada rakyat. Kang Deddy Mulyadi telah membongkar aib masa lalu dari para wakil rakyat yang kebiasaannya selalu rapat, yang kebiasaannya selalu melakukan kajian, yang kebiasaannya akan mendapatkan uang duduk dan lain sebagainya. Dan kita sebagai rakyat harus tahu bahwa di saat mereka rapat ataupun melakukan kajian, uang yang dipakai itu adalah uangnya rakyat, bukan uang dari nenek moyangnya mereka. Tetapi itu adalah uangnya kita, rakyat Indonesia, uangnya rakyat Jawa Barat, uangnya rakyat dimanapun kita berada dengan wakil rakyat kita. Kang Deddy Mulyadi, hari ini kita melihat bahwa beliau ini adalah sosok pemimpin yang tegas, pemimpin yang berani, pemimpin yang satset, pemimpin yang tidak gentar menghadapi persoalan apapun, karena beliau yakin beliau berdiri di atas dasar kebenaran. Karena banyak sekali sesungguhnya pemimpin-pemimpin di bangsa ini yang bisa melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi kita kembali lagi untuk berpikir dan untuk merenungkan bahwa ketika mereka ini dipercayakan untuk menjadi seorang pemimpin, apakah itu murni segala anggaran saat kampanye kemarin mereka keluar dari isi kantong mereka sendiri? Atau apakah murni tidak ada dana-dana dukungan yang mengalir dari partai politik dan lain sebagainya? Gebrakan-gebrakan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi hari ini sesungguhnya mau mengajarkan kita bahwa di dalam dunia politik itu sebenarnya surga dan neraka ada di sana. Baik dan buruknya ada di sana. Tergantung dari kita secara personal mau memilah atau mau memilih yang mana. Kalau kita mau melakukan semua kebijakan yang berpihak kepada rakyat, tentu segala risiko dan persiapan pun harus kita awali dari nol. Dari dalam diri kita sendiri. Bukan atas desakan, bukan atas proposal, bukan atas dukungan dari segelintir orang. Yang pada akhirnya kalau kita menang, kita sudah mendapatkan jabatan, kita akan diperalatkan oleh mereka untuk mendapatkan proyek, untuk mendapatkan
sub-sub proyek, dan lain sebagainya. Dan hal itu yang seringkali kita jumpai di daerah kita masing-masing. Wajar saja bila bangsa ini tidak pernah maju. Wajar saja bila rakyat menilai kerjaan dari DPR itu apa sih? Yang sangat konyol ketika hari ini Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini membuat kebijakan-kebijakan yang begitu berlian, melahirkan gagasan-gagasan yang visioner, pada akhirnya ditentang oleh para wakil rakyat. Sangat konyol. Entah mereka sadar ataupun tidak sadar, sesungguhnya kita sebagai rakyat bisa membacanya. Bahwa ini adalah kelakuan-kelakuan buruk. Bahwa ini adalah mafia dan kemunafikan yang selama ini terpelihara oleh para wakil rakyat ini. Ayo, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Karena apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi sesungguhnya, beliau punya rasa empati yang begitu luar biasa untuk menjadikan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi yang istimewa. Itu adalah target dari seorang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Mari kita simak lagi komentar dari netizen yang lain. Kebijakan memasukkan anak nakal ke barak militer, itu yang protes itu bukan masyarakat, tapi elit politik, DPR lah, KPAI lah, katanya harus dikaji dulu, harus dievaluasi dulu, psikologi, apalah tengarti ya. Hey, Kang Deddy Mulyadi itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat belum ada 1 tahun, tapi dia udah mikirin sat-set wat-wat seperti biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, DPR, KPAI itu udah berdiri sejak kapan ya? Terus tawuran itu udah ada dari kapan ya gitu kan? Anak-anak itu bawa celurit loh, bawa parang loh berantemnya, nggak main-main itu. Ya kan? Terus solusinya apa? Kalian udah mengkaji apa? Solusi dari kalian apa? Sekarang mah ini udah ada solusinya. TNI udah dengan senang hati memberikan fasilitas gitu kan. Dengan senang hati mereka memberikan fasilitas. Sok sekarang mah kaji. Oh gimana nih anak-anak kalau masuk barak militer tapi tetap tidak putus nih belajarnya, gimana caranya, psikologinya tetap terjaga, kumaha ya yang terbaiknya. Ini kan baru tahap awal nih, ayo kita kajinya itu kayak gitu, biar kedepannya itu anak-anak Indonesia itu menjadi lebih baik, lain ngabaracot wae gitu loh maksudnya, ngerti nggak? KDM, personal branding yang overacting. Tunggu dulu, simak 5 fakta mencengangkan ini tentang KDM. Yang pasti, KDM telah menunjukkan kekuatan dari personal branding karena brand identity-nya itu sangat kuat sekali. Setidaknya ada 5 yang saya perhatikan. 1. Identitas suara dan gaya komunikasi. Ia konsisten selalu menggunakan bahasa Sunda pergaulan. Gira bener kan etaku sarerea siate. Yaitu bahasa Sunda rakyat. Hanya sesekali dia menggunakan bahasa Sunda halus atau bahasa Indonesia, itu pun karena kewajiban. Yang kedua, identitas nama sebagai perlambang. Entah bagaimana ceritanya, yang pasti dia menyingkat namanya Kang Deddy Mulyadi menjadi KDM. Yang jelas itu lebih mudah diingat, lebih simpel. Karena ada kejadian nih, seorang pejabat mengeluhkan namanya dengan sebutan yang salah. Jawa Barat dipimpin Kang Deddy Supardi. Hidup Kang Deddy Supardi. Yang ketiga, identitas karakter, visi, misi, dan nilai-nilai yang dia perjuangkan itu dengan jelas terlihat, dengan jelas dikomunikasikan. Kalau sekarang saya tanya, apa yang muncul di dalam benak kita ketika saya sebut nama KDM? Kebanyakan orang sudah tahu, orang yang berpihak pada rakyat, baik hati, keras, tegas, berani, percaya diri, itu jelas dikomunikasikan olehnya. Yang keempat, identitas visual. Secara konsisten, KDM selalu mengenakan baju putih dengan ikat kepala putih, bahkan mobilnya putih, bahkan kaos dalamnya pun putih. Ya, saya nggak tahu yang lain ya, pasti putih dengan jelas. Itu benar-benar brand identity dari sisi warna yang kuat sekali. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting, identitas dia tentang kisah hidupnya, storytelling dia. Dia selalu menceritakan bahwa dia memiliki latar belakang sebagai orang kecil yang hidupnya susah dengan perjuangannya. Dia menunjukkan bahwa dia adalah kita dengan segala mimpi-mimpinya. Itu kuat sekali. Lepas dari apa yang dia lakukan itu adalah otentik atau tidak otentik, sengaja
sengaja atau tidak sengaja, dan kita suka atau tidak suka, itu bukan hal yang menarik untuk diperdebatkan bagi saya. Yang pasti, fenomena KDM ini telah menunjukkan kepada kita betapa kuatnya personal branding dan betapa kuatnya media sosial untuk mengkomunikasikan personal branding kita. Sejauh ini, menurut saya, KDM telah menunjukkan sebagai tokoh politik yang paling kuat personal brandnya. Untuk itu, menurut saya nih, tidak kalah penting nih, sebaiknya singkatan KDM kita ganti, bukan lagi Kang Deddy Mulyadi, tapi menjadi King Deddy Mulyadi. Assalamualaikum, selamat malam masyarakat Jawa Barat, para netizen, sahabat Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Saya sejak Kang Deddy Mulyadi mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Jawa Barat, saya kerahkan semua kekuatan saya, tenaga saya, pikiran saya, sama hal-hal yang tidak perlu diucapkan. Saya ajak ribuan orang untuk mendukung Deddy Mulyadi menjadi Gubernur Jawa Barat, karena saya tahu bahwa beliau yang terbaik, terhebat dari semua calon yang ada. Namun, Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, bukan lagi milik daripada relawan, tapi Pak Gubernur Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat, sudah milik semua orang, yaitu masyarakat Jawa Barat. Terkait dengan dukungan saya kepada dia, saya mengucapkan kalimat-kalimat yang mungkin menurut sekelompok orang itu meresahkan mereka, atau mereka merasa tidak nyaman dengan apa yang saya ucapkan. Dan ada seorang wanita yang dimana wanita tersebut yang sudah pusing memikirkan laporannya yang di kepolisian terkait dengan saya dan anak didik saya dan orang-orang yang saya bawa kepada kebenaran. Saking pusingnya, ngonten terus. Ada sekitar sekian ratus TikToknya diduga ujaran kebencian terus tentang saya. Seorang wanita, saya lihat dia sedang asik, merasa nyaman dengan adanya orang-orang yang akan membantu dia. Saya mau katakan, wanita yang sudah memakan dirinya seolah-olah dia paling benar, dan saya di TikTokin terus, gak masalah sama saya tuh. Sebab saya tidak akan pernah terpengaruh dengan TikTok-TikToknya orang, apalagi orang yang sudah meniktoki saya itu bukanlah orang hebat. Levelnya saya dan anak-anak didik saya itu udah tinggi. Tapi untuk malam ini, saya mau sampaikan, wanita yang sudah menamakan dirinya bahwa dia adalah orang benar, dan disertai dengan orang-orang yang selalu merasa tidak nyaman karena saya dukung Deddy Mulyadi, saya tidak pernah takut terhadap apapun. Karena saya dalam berbicara, jujur apa adanya, menegur orang, karena diduga orang itu tidak sesuai dia menyampaikan kalimat, tapi bukan berarti saya benci kepada orang itu. Demikian saya sampaikan dari kediaman saya, Kota Bekasi. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa dalam konten saya kali ini. Semoga saja ada poin-poin positif yang bisa kita petik dari cuplikan-cuplikan video yang kita simak bersama-sama dalam konten saya malam hari ini. Jujur, kita sebagai rakyat pastinya akan menaruh harapan kepada pemimpin-pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Dari cuplikan video tadi, kita menyimak tentang anak-anak yang saat ini sedang dididik di barak militer. Saya sangat yakin dan percaya bahwa akan ada air mata, akan ada kebahagiaan, akan ada rasa haru, dan akan ada rasa bangga ketika mereka sudah selesai melewati proses pendidikan di barak militer itu. Siapa yang akan merasa bangga? Selain orang tua mereka, pasti kita generasi penerus bangsa, masyarakat Jawa Barat, dan juga orang nomor satu di Jawa Barat pasti akan meneteskan air mata karena melihat setelah anak-anak itu sudah selesai melewati proses pendidikan di barak militer dengan harapan bahwa mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, pribadi yang berguna, baik bagi diri mereka sendiri, untuk orang tua mereka, untuk sekolah, untuk masyarakat, maupun untuk negara tercinta kita.
Seringkali saya katakan bahwa kalau semua pemimpin bisa menunjukkan keberpihakannya seperti Kang Deddy Mulyadi kepada rakyatnya, maka saya sangat yakin dan percaya bahwa bangsa kita ini pasti akan sejahtera. Bangsa kita ini pasti tidak akan ada yang namanya preman. Tidak ada lagi yang namanya pembegalan ataupun aksi-aksi kriminal lainnya yang selama ini selalu terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Wahai para pemimpin, wahai para penguasa dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, mari kami sebagai rakyat hanya mau katakan bahwa ikutlah jejak dari seorang Kang Deddy Mulyadi dalam membangun Provinsi Jawa Barat. Pelajarilah kebijakan-kebijakan yang positif, yang berdampak langsung kepada rakyat Jawa Barat. Karena sesungguhnya masyarakat Indonesia hari ini merindukan sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat itu. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.